Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas SIB dengan anggota kelompok yang pertama itu Dwi Rahmasari, yang kedua Dwi Novitasari, yang ketiga Putri Ayu Septianingsih, dan yang keempat Mawada Karimatus Adia. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi perpustakaan di SMK Negeri Tugu Mulyo dengan menggunakan model prototype paper. Langsung saja, ini adalah tampilan awal dari halaman aplikasi, di mana di halaman awal ini kita diminta untuk login. Ya, di halaman form login ini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Ketika kita sudah memasukkan username dan password, kita bisa klik tombol masuk. Setelah kita berhasil masuk, kita sekarang ada di halaman home ataupun beranda. Jadi ini adalah halaman beranda. Di halaman beranda ini terdapat beberapa menu, yaitu seperti menu data, ada menu peminjaman, menu laporan, dan yang di pojok sini adalah menu keluar. Baiklah, di menu data itu ada data anggota, data buku, dan data petugas. Ketika kita mengeklik data anggota, maka akan tampil seperti ini, yaitu halaman data anggota. Di halaman data anggota ini terdapat beberapa atribut seperti NIS, nama anggota, kelas, tahun ajaran, jurusan, dan jenis kelamin. Di halaman anggota ini juga terdapat menu tambah data. Yang di sini ada tools untuk edit dan hapus. Ketika kita ingin menambahkan data dari anggota, kita bisa mengeklik menu tambah data, maka akan tampil halaman tambah anggota seperti ini. Kita bisa mengisi data anggota tersebut di halaman tambah data. Ketika kita sudah mengisi semua data anggota, kita selanjutnya mengklik tombol simpan ataupun batal. Selanjutnya, ini adalah halaman edit anggota, di mana ketika kita sudah menambahkan data anggota, di sini kita juga bisa mengedit data anggota tersebut. Jikalau data yang kita masukkan tersebut salah ataupun tidak sesuai, kita bisa merubahnya di sini. Sini atributnya sama. Nah, setelah kita mengganti, kita bisa klik simpan ataupun batal. Selanjutnya, di sini ada data buku. Seperti di halaman beranda tadi, kan terdapat di bagian data itu terdapat data anggota, data buku, dan data petugas. Nah, berikut adalah halaman data buku. Di halaman data buku ini, itu terdapat atribut ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISSN. Di halaman data buku ini juga terdapat menu tambah data untuk menambahkan data. Dan juga ada tools edit dan hapus. Ya. Ketika kita ingin menambahkan data buku, kita bisa klik menu tambah data. Akan tampil halaman form untuk menambah data buku. Di sini kita bisa mengisi data dari atribut-atribut buku tadi. Ya, kita isi. Setelah kita isi, kita bisa klik simpan ataupun batal. Selanjutnya, setelah data tadi berhasil ditambah, maka data tersebut akan tampil di halaman data buku seperti di awal.
Nah, di awal tadi kan juga terdapat tools untuk edit dan hapus. Di sini kita tampil halaman edit buku. Ya. Kita setelah tadi menambah data, kita bisa mengedit data buku tersebut di sini. Apabila terjadi kesalahan ketika menginputkan data. Setelah kita berhasil mengubahnya, kita bisa klik simpan ataupun batal. Selanjutnya tampil menu data petugas. Di data petugas ini itu terdapat atribut ID petugas, nama, username, password, dan level. Di sini juga terdapat menu tambah data untuk menambahkan data petugas, dan juga terdapat tools edit dan hapus. Oke, di sini kita coba ingin menambahkan data petugas, kita bisa klik tombol tambah data. Maka di sini akan tampil halaman tambah data petugas. Nah, di sini kita bisa isi data petugasnya. Kemudian kita bisa klik simpan ataupun batal. Selanjutnya, setelah data petugas diisi, maka akan tampilkan tadi di halaman awal data petugas. Nah, di sini kita juga bisa mengeditnya. Dimana ketika kita salah memasukkan nama ataupun atribut yang lain, kita bisa mengeditnya menggunakan halaman edit petugas ini. Setelah kita mengedit, kita bisa klik simpan ataupun batal. Oke, selanjutnya kita ada di halaman peminjaman. Di halaman peminjaman ini akan tampil beberapa data, yaitu seperti ID pinjam, tanggal pinjam, ID buku, NIS, tanggal kembali, tanggal pengembalian, dan juga denda. Nah, sama seperti sebelumnya, di halaman ini juga terdapat menu tambah data peminjaman. Ya, dimana ketika siswa meminjam, kita bisa klik tambah data peminjaman di situ, maka nanti akan tampil di halaman ini. Nah, di sini juga terdapat tools edit dan hapus untuk mengedit data ataupun menghapus data yang telah kita tambah. Oke, di sini kita coba klik menu tambah data untuk halaman peminjaman. Nah, setelah kita klik menu tambah data peminjaman, maka akan tampillah halaman tambah data peminjaman, di mana kita bisa mengisi data peminjaman di sini. Ya, kita isi di sini. Setelah berhasil kita isi, kita bisa klik simpan ataupun batal. Oke. Selanjutnya, tampillah halaman edit peminjaman, di mana setelah kita tadi berhasil menambahkan data peminjaman, kemudian data tersebut akan tampil di halaman peminjaman. Nah, di sana kan tadi terdapat menu edit atau hapus. Nah, di sini kita coba klik menu edit peminjaman, maka akan tampil halaman untuk mengedit data peminjaman yang tadi sudah kita tambah. Ya, kita edit di sini ketika kita salah memasukkan data. Nah, setelah kita berhasil mengedit data peminjaman yang salah, kita bisa mengklik tombol simpan ataupun batal. Selanjutnya, kita berada di halaman beranda. Nah, ketika tadi kan kita sudah mengklik menu yang ada di data ataupun di peminjaman, sekarang kita coba klik di menu laporan. Nah, di menu laporan ini terdapat menu laporan anggota, laporan buku, dan laporan petugas. Nah, yang pertama kita coba klik yaitu laporan anggota. Selanjutnya kita ada di halaman laporan anggota, di mana di halaman ini akan tampil data-data yang telah kita tambahkan di tabel anggota sebelumnya. Semua data akan tampil di sini. Nah, di halaman laporan anggota ini terdapat menu cetak data.
dimana ketika kita ingin mencetak laporan tersebut. Kita coba klik halaman cetak data di laporan anggota. Maka yang akan tampil adalah halaman laporan cetak data untuk anggota. Halamannya akan tampil seperti ini nih. Nah, berarti halaman ini sudah siap kita cetak. Oke, menu selanjutnya itu adalah halaman laporan buku, dimana di halaman laporan buku ini akan tampil data-data yang telah kita tambahkan atau yang telah kita inputkan di tabel buku di halaman buku sebelumnya. Oke, semua data akan tampil di sini. Di halaman laporan buku ini juga terdapat menu untuk cetak data buku. Kita coba klik ya, cetak data buku, maka akan tampil halaman seperti ini. Nah, inilah halaman laporan cetak buku. Ini adalah laporan yang akan kita cetak dari laporan buku. Halamannya akan tampil seperti ini. Jadi ini siap untuk dicetak. Oke, next halaman selanjutnya itu adalah halaman untuk laporan petugas. Di halaman laporan petugas ini juga terdapat data-data yang telah kita input, yang telah kita tambah di halaman petugas sebelumnya. Semua data akan tampil di sini. Sama seperti sebelumnya, di halaman laporan petugas ini juga terdapat menu untuk cetak data petugas. Oke, kita coba klik, maka akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini dia adalah halaman untuk laporan data petugas yang akan dicetak. Halamannya akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini nanti kan ini datanya kosong. Jadi kita ibaratkan ada datanya gitu kan. Nanti kalau sudah kita ingin mencetaknya, maka halamannya akan tampil seperti ini, seperti itu. Jadi halamannya siap untuk dicetak. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi perpustakaan yang kami terapkan menggunakan metode prototype paper. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.